Pak Rizal. Oke. Ya, saya mau membawa arah pembicaraannya biar agak intelek dikit ya. Jadi bukan bicara tentang jumlah uang 4 miliar atau apa. Saya agak terganggu gitu loh, agak terganggu apalagi cuma hitungan jumlah orang. Coba mari kita melihat substansi ya. Apa sih sebenarnya di belakang aksi 212 ini? Ini sebuah gerakan politik, ya maksudnya yang dulu gerakan politik, gerakan moral, atau gerakan sosial gitu ya. Kemudian kalau kita melihat yang kemarin reuni, apalagi bertambah dengan satu agenda yang saya kira sangat relevan, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu satu hal yang berbeda lagi. Tetapi kalau ditanya, banyak orang yang heran, termasuk elit politik, kok bisa sebegitu besar jumlah orang yang hadir gitu ya. Seperti tidak percaya, inginnya itu yang hadir itu ya cuman ya mungkin 1.000 orang, 2.000 orang itu seperti demo-demo biasa. Disinilah kegagalan untuk melihat bahwa apa yang terjadi dengan 212 itu sudah melakukan satu transformasi menjadi satu social movement ya, yaitu satu gerakan sosial. Gerakan moral juga bisa di dalamnya. Tapi apakah soal nuansa-nuansa politik, ya saya kira kadang-kadang sulit untuk dipisahkan. Tetapi sebagai sebuah social movement, itu ada teori-teorinya kok. Ya, kalau kita baca, dulu saya waktu sekolah di London School of Economics and Political Science di Inggris, ya, saya belajar yang namanya Global Civil Society. Itu ada buku trilogi dari Manuel Castell, ya, The Power of Identity, The Information Age, The End of Millennium. Itu kalau kita baca itu jelas sekali di situ, termasuk formasi di dalam satu pembentukan identity, bagaimana kita melihat information age, network society dan sebagainya. Itu dari tahun 96 kita sudah bisa melihat kemajuan-kemajuan teknologi ini membuat networking itu begitu mudah. Nah, apa yang terjadi sekarang disatukan oleh satu isu yang sama, ya tahun lalu tentu karena ada satu penistaan agama dan itu kemudian orang semua terpanggil yang mempunyai pandangan yang sama datang ke satu tempat dan akhirnya lahirlah jutaan orang di satu tempat pada tahun 2016 yang lalu. Nah kemudian sekarang ada reuni dan sekaligus Maulid Nabi. Saya kira ini juga ada satu panggilan, ada sesuatu yang belum selesai di situ. Kalau saya melihat ini adalah satu identity politics, yes, ini adalah satu identity politics. Orang merasa ada satu jarak dengan mainstream identity yang sekarang seolah-olah didengung-dengungkan tetapi tidak konkret. Dan identity politics ini saya kira wajar, di seluruh dunia ini sangat wajar, atau politik identitas. Kemudian ini adalah satu resistance identity politics ya, kalau kita pakai Manuel Castell itu, resistant identity politics. Kenapa? Karena ketika itu ada satu keadaan, circumstances yang membuat orang merasa ada ketidakadilan. Termasuk aparat melakukan juga satu politik, yang aparat yang lain juga berpolitik, institusi ini berpolitik. Institusi-institusi negara yang seharusnya tidak berpolitik itu berpolitik. Kemudian ada ketidakadilan hukum, dan ini dirasakan ketidakadilan hukum itu. Kenapa dalam kasus A ini tidak digubris sama sekali, dalam kasus B begitu mudah dikriminalisasi, ya sampai sekarang itu masih terjadi. Ustadz Felix Xiao ini yang saya baru kenal, ini dilarang-larang untuk melakukan ceramah, pengajian-pengajian di beberapa tempat dilarang dengan kalimat-kalimat atau satu labeling semacam intolerance dan sebagainya. Ini bahkan pertemuan kemarin juga ada media yang mengatakan itu intolerance, perayaan intolerance. Ini gagal paham, ya. Media yang mengatakan ini gagal paham menurut saya. Karena ini adalah satu social movement, harus diakui dalam satu network society, apalagi kemudian terjadi berbagai ketidakadilan, maka ini adalah satu perayaan peradaban, satu perlawanan tanpa kekerasan. Ini kalau zaman dulu ini Gandhi, ya. Gandhi ini perlawanan tanpa kekerasan. Dan itu dibuktikan dengan bahkan satu kedatangan bawa sendiri masing-masing. Jadi tidak heran kalau biayanya kok kecil. Ini pasti ada yang mendanai karena otaknya itu sudah ngeres ya, kalau istilah zaman itu udah ngeres. Kalau ada perkumpulan ini pasti ada bohirnya gitu ya. Padahal tidak ada. Ini orang-orang datang secara sukarela. Inilah relawan yang murni, bukan relawan bayaran. Ini relawan yang murni. Datang ke satu tempat, terpanggil,
mereka sukarela bawa makanan sendiri, bahkan membawa makanan untuk orang lain. Makanan untuk orang lain dibawa, ya. Kemudian setelah selesai acara, sampah-sampah dibersihkan. Ini adalah satu fakta yang tidak bisa didinai. Mereka tidak perlu biaya, tidak perlu bohir, tidak perlu pada waktu seperti pilkada dulu ada sembako-sembako yang datang ke rumah-rumah dan sebagainya. Tidak perlu. Mereka datang dengan sendiri-sendiri. Dan ini menimbulkan menurut saya kekhawatiran seolah-olah di belakangnya ada satu gerakan politik atau ada yang menumpangi. Ya kalau reuni itu biasa, kadang-kadang ada ekses-ekses ya, ada CLBK dan sebagainya dalam reuni biasa saja gitu ya. Ditumpangi karena kemudian ada macam-macam, itu biasa-biasa saja. Jadi kok khawatir amat ditumpangi dengan politik. Kalau mau ikut menumpangi politik ya datang saja. Ya, waktu itu panitia juga mengatakan, saya waktu menerima di DPR, loh Pak Jokowi ini kan alumni 212. Bahkan Pak Fahri waktu lagi ceramah mengatakan jangan-jangan ada nih di sini. Coba ditengok kanan kiri gitu ya. Jadi itu menunjukkan sebetulnya siapapun yang mau hadir, yang mempunyai kesamaan pandangan terhadap satu isu, apalagi dalam hal ini sudah lebih netral, ada yang namanya Maulid Nabi, mestinya tidak ada masalah untuk hadir. Jadi kesukarelaan. Jadi ini adalah kesukarelaan yang sempurna yang ditunjukkan oleh umat Islam yang mempunyai pandangan yang sama terhadap satu isu pada waktu itu dan juga isu-isu sekarang ini. Dan menurut saya ini adalah satu transformasi kepada social movement yang menunjukkan umat Islam bukan lagi sekedar gerombolan yang begitu banyak, tetapi sudah menjadi barisan, ya. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Ya kalau para panitia itu kemudian menjadikan ini ya tanpa biaya dan kemudian mungkin mau melakukan lagi reuni di tahun depan, ya bagus-bagus saja. Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi tahun depan gitu ya. Saya kira ini adalah satu hal yang harus dilihat. Jadi janganlah kita mendiskusikan tentang jumlah dan sebagainya. Ini mengganggu intelektualitas kita terus terang Pak Karni ya. Ya ini harus kita arahkan pada substansi. Nah, substansinya apa yang mau kita bicarakan? Dan juga jangan takut ada politik ya seperti Pak Kapolri ngomong ada ini pilkada, nggak usah takut. Kalaupun ada, itu rakyat sekarang ini sudah cerdas. Ya, sudah cerdas untuk memilih mana yang betul-betul berpihak kepada rakyat, mana yang tidak. Mana yang menyusahkan rakyat, mana yang kemudian mungkin bisa menyelesaikan persoalan, dan seterusnya. Jadi ini adalah saya kira satu momentum bagaimana kita bisa melihat bahwa aksi-aksi atau reaksi-reaksi, ada juga yang menyebut reaksi, atau kegiatan-kegiatan yang besar, saya kira di NU Nahdlatul Ulama, istighosah, banyak yang besar-besar di mana-mana, semua berjalan dengan aman, dengan baik ya. Dan kalau ada orang menilai ada ditumpangi atau tidak dengan politik, saya kira itu semua sah-sah saja. Ya tergantung kepada orang itu melihat. Karena kita sudah memilih jalan demokrasi. Baik. Terima kasih. Baik. Pemirsa, perdamaian dan keadilan adalah dua sisi dari satu koin Eisenhower, Presiden Amerika ke-34. Kita rehat sejenak.